Hai anak-anak, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum Ibu membawa pembinaan rohani di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dalam alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, dalam kesempatan ini insya Allah Ibu akan sedikit menguraikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan dipahami maknanya oleh setiap orang muslim. Perintahnya kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat dengan firman-Nya. Famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yasqa. Artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Terdapat dalam surat Toha ayat 123. Anak-anak sekalian yang Ibu kasihi, selanjutnya, Ibu akan menyebutkan beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca lisan, didengarkan telinga, dipikirkan akal dan agar hati menjadi tenang. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. 2. Al-Quran sebagai obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres banyak pikiran, dengan membaca Al-Quran, perlahan air sejuk sirami hati kita yang gundal. Aliran-aliran darah di otak kita seakan tanpa hambatan bebas mengalir, sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih. 3. Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Ketika kita membaca Al-Quran, mata kita menjadi lebih segar dan bersih. Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekahi dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus dan benar. Jalan yang diridhoi yang dapat menghantarkan kita semua mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Akhirnya marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu materi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum Ibu tutup pembinaan di pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.